Ya halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yudi pagi hari ini di ibadah online kita. Kak Yudi percaya, Kak Yudi yakin semuanya sudah rindu untuk kembali bisa beribadah bersama-sama di gereja. Ya, kita akan berdoa supaya pandemi ini boleh cepat selesai sehingga kita boleh kembali beribadah seperti biasa di gereja. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami boleh kembali beribadah kepada Engkau walaupun secara online. Tuhan, biarlah itu tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh terus hidup dekat dengan Engkau. Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini, berkati pujian kami, berkati penyembahan kami. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita akan memujikan pujian. Sekali rindu semuanya boleh memuji Tuhan dengan sukacita, boleh memuji Tuhan dengan semangat kita, dengan kekuatan kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Kak Fani dan teman-teman yang lain kita akan bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar lagu baru. Ya. Berapa hari ini? Dua. Kita akan belajar dua lagu baru. Kita nyanyi apa satu semangat hari ini? Harus semangat. Semangat ya. Kita akan memuji Tuhan dengan gerakan yang heboh. Oke, adik-adik kita akan latihan bersama. Oke, yuk. Ya, kita akan lanjutkan pujian kita yang duduk-duduk, yang tiduran. Sekali diundang semuanya bangkit berdiri, kita akan menari buat Tuhan. Ya, nanti Kak Stefani yang akan mengajar kita untuk kita boleh memuji dan menari buat Tuhan. Ya, semuanya siap? Yuk kita mulai. Yesus
memuji Tuhan, mari sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Mata Kecil Ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat kami pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan Kak Yudi kasih tema yaitu menjadi tim impiannya Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini ada kabar gembira di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia untuk menjadi bagian dari timnya Tuhan ini. Ya. Lantas apa syarat untuk kita bisa menjadi bagian dari timnya Tuhan ini? Ya. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Ya, sebelum Kak Yudi lanjutkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan melihat sebuah video. Ya, perhatikan supaya bisa mengerti apa maksud dari video ini. Suatu ketika di seberang sungai, Yesus sedang melayani ribuan orang dengan mengajarkan hal tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak terasa hari sudah malam dan Yesus merasa kasihan dan hendak memberi mereka makan.
Tapi ternyata yang ada pada mereka pada waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Maka dengan mujizat dari Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu dibuat bisa untuk memberi makan 5.000 orang hingga sampai tersisa 12 bakul penuh. Sungguh luar biasa Tuhan kita ini. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Tapi tunggu, dari mana asal 5 roti dan 2 ikan ini? Kisah ini telah ditulis di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hanya dalam kitab Yohanes yang menceritakan lebih detail bahwa 5 roti dan 2 ikan itu didapat dari seorang anak. Ya, seorang anak kecil. Kenapa dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya? Jika kita asumsikan untuk mengenyangkan satu orang saja diperlukan 1 roti dan 1 ikan, dan jumlah orang yang ada adalah 5.000 orang, belum ditambah perempuan dan anak-anak yang kita asumsikan 3.000 orang, jadi jumlahnya 8.000 orang. Maka kita perlu 8.000 roti dan 8.000 ikan untuk membuat semuanya kenyang. Dengan data di atas, 5 roti dan 2 ikan punya anak ini hanya bisa menambah 0,043% dari keseluruhan kebutuhan yang diperlukan. Itu hampir 0% loh, atau bisa dibilang sebenarnya hampir tidak berguna sama sekali. Jadi kenapa anak ini masih mau memberikannya ya? Ditambah lagi, secara psikologis, seorang anak sangat susah untuk rela memberikan kepunyaannya, terlebih menyangkut mainan atau makanan. Tapi kenapa dia memberikannya? Kenapa, Dek? Kenapa? Kenapa kok belagu banget ngasih sesuatu ke Tuhan yang hampir nggak berguna sama sekali? Kemungkinan paling jelas kenapa dia memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya adalah karena anak ini bukan lulusan sarjana teknik, MIPA, atau bidang eksakta lainnya. Karena dengan perhitungan sederhana tadi saja, dia pasti tahu kalau kepunyaannya tidak akan banyak membantu. Akan lebih masuk akal kalau dia diam-diam bersembunyi atau menyudut di antara keramaian dan makan bekalnya sendiri tanpa harus memberikan kepunyaannya kepada orang lain. Kan dia juga seharusnya merasa lapar. Kan dia masih kecil, kenapa harus berbagi? Atau kemungkinan lainnya kenapa dia rela memberi, karena dia tahu kepada siapa dia memberi 5 roti dan 2 ikan ini. Ya, kepada Yesus Kristus. Anak ini telah seharian berada dengan Yesus dan mendengarkan ajarannya. Ini sudah cukup meyakinkan anak ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat mampu untuk membuat mujizat dengan sedikit pemberiannya yang dengan rela hati dan ikhlas sepenuhnya dia berikan kepada Tuhan. Dari video yang barusan kita saksikan, kita bisa melihat bagaimana Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Dari peristiwa ini, kita akan melihat beberapa syarat untuk kita bisa menjadi bagian dari timnya Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu harus punya hati yang mengasihi. Kita tahu bahwa Tuhan kita punya hati yang sangat mengasihi. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, dari peristiwa ini kita akan melihat bahwa Yesus benar-benar punya hati yang mengasihi. Kita akan baca di dalam ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ada pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, mungkin mereka ada yang dari jauh, ada yang datang dari sangat jauh. Ya, ketika hari sudah menjelang sore, ya mau malam, Yesus berkata kepada muridnya, "Di mana kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan?" Yesus perhatian kepada orang-orang banyak itu. Ya, Yesus mengasihi mereka.
Yesus tahu bahwa mereka sudah mulai lapar. Ya, Yesus juga tidak kepingin nanti ketika mereka pulang, ya, mereka pingsan di tengah jalan karena lapar. Mungkin rumahnya, kita tidak tahu rumahnya ada yang jauh, ada yang mungkin sangat jauh. Maka dari itu Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk mencari makan, untuk mencari roti, supaya mereka orang-orang ini bisa makan sebelum mereka pulang. Ini bentuk bahwa Yesus mengasihi mereka, Yesus peduli kepada mereka. Murid-murid menjadi tambah bingung adik-adik mendengar perintah Tuhan ini untuk mereka harus mencari roti supaya mereka dapat makan. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya, 200 dinar itu bukan uang yang sedikit, adik-adik. Uang yang sangat banyak. Tapi dikatakan bahwa tidak cukup walaupun mereka makan sepotong kecil saja. Ya, lalu mereka bertanya-tanya satu dengan yang lain, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita perbuat supaya perintah Yesus itu bisa dilakukan? Ya, ketika mereka mulai bingung, tambah bingung ini adik-adik, tiba-tiba ada seorang anak yang kecil berdiri, dia berkata, dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Hah? 5 roti dan 2 ikan? Uang 200 dinar aja nggak cukup ya untuk mereka memberi makan 5.000 orang itu, apalagi ini 5 roti dan 2 ikan. Buat apa? Ya, buat apa? Ya mungkin cuma untuk mengenyangkan 1 atau 2 orang saja cukup, tapi untuk 5.000 orang tidak cukup. Ya, adik-adik, siapakah anak ini yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu? Anak ini ternyata adalah salah satu dari rombongan orang-orang yang mengikut Yesus ini. Ya, adik-adik, apa yang diberikan oleh anak ini mungkin menurut murid-murid tidak ada artinya. Ya, tapi anak ini tahu bahwa ketika dia memberikan itu kepada Yesus, dia percaya bahwa Yesus mampu membuat mukjizat. Dan benar adik, dengan 5 roti dan 2 ikan ini, akhirnya 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak ini, semuanya bisa makan dengan kenyang. Dan semuanya bisa pulang dengan perut yang terisi. Ya, adik-adik, di sini kita melihat bagaimana Yesus benar-benar mengasihi orang-orang. Dia punya hati yang sangat mengasihi. Ya, kalau adik-adik lihat di peristiwa-peristiwa yang lain ketika Yesus melayani, selalu Yesus mengatakan, timbul di dalam hatinya itu belas kasihan pada orang. Ya, kalau adik-adik nanti baca di dalam kitab Markus 1 ayat 40, di situ katakan ada seorang yang sakit kusta. Ya, datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia mohon kepadanya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau engkau sembuh, aku mau engkau tahir. Ya, adik-adik, di sini membuktikan bahwa syarat yang pertama untuk kita bisa menjadi timnya Tuhan, kita harus punya hati yang mengasihi seperti Yesus. Ya, itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua yang harus kita miliki untuk kita menjadi timnya Tuhan, yaitu punya hati yang rela untuk memberi. Ya, di sini kita belajar dari seorang anak kecil ini. Dia rela memberikan apa yang dia punyai. Walaupun secara, kalau kita pikir,
Lebih baik dia buat makan dia aja sendiri. Karena cuma 5 roti dan 2 ikan tidak cukup, tidak ada artinya seperti kata murid-muridnya tadi. Lebih baik itu buat dirinya sendiri. Ya kan? Tapi di sini kita melihat bagaimana anak itu rela. Ya, dia rela memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Dia rela apa yang dimilikinya boleh menjadi berkat buat orang lain. Ya. Jadi syarat yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita menjadi timnya Tuhan, kita punya hati yang rela untuk dipakai Tuhan. Kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, kita mau nurut saja. Ya, seperti pujian tadi adik-adik. Dikatakan mata kecil, mulut kecil, tangan kecil, kaki kecil. Ya, dikatakan akan melakukan perkara yang besar. Ketika kita rela memberikan hidup kita kepada Tuhan, yang walaupun mungkin orang-orang lihat tidak ada artinya, tapi ketika di tangan Tuhan, Tuhan akan pakai untuk hal-hal yang besar. Maka dari itu, biarlah kita mau rela memberikan apa yang kita punyai. Ya, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita percayakan bahwa Tuhan akan melakukan yang perkara yang besar atas hidup kita. Adik-adik, 2 syarat ini yang harus kita punyai untuk kita menjadi timnya Tuhan. Dan pagi hari ini apa hasilnya kalau kita menjadi timnya Tuhan? Ya, kita akan buka di dalam Matius 19 ayat yang ke-27. Ya, di sini Kak Yudi akan membacakan apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi timnya Tuhan. Ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi timnya Tuhan. Jadi apa yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta itu untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi yang pertama yang akan kita dapatkan, kita akan memerintah bersama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita dapatkan adalah ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, kalau kita mau menjadi timnya Tuhan, Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita dapatkan? Di situ dikatakan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi 3 hal yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi timnya Tuhan. Ya, yang pertama kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Kedua, kita akan mendapatkan upah 100 kali lipat, berlipat-lipat. Dan yang ketiga akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi pagi hari ini adik-adik, Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan rindu supaya kita ini boleh menjadi bagian dari timnya Tuhan. Ya, maka dari itu, mari adik-adik kita mau rela, punya hati yang mengasihi, punya hati yang rela diberikan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang membentuk hidup kita. Sehingga kita menjadi alat-alat kemuliaannya, sehingga kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, maka dari itu biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita mau menjadi timnya Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya, supaya nanti ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan menjadi kesukaan bagi Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Biarlah semuanya boleh diberkati. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan rindu untuk memakai hidup kita, untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini berikan hatimu, biar Tuhan mau pakai, Tuhan mau kerjakan perkara yang besar atas hidup adik-adik sekalian. Mari sebelum kita berdoa, kita mau naikkan sekali lagi pujian mata kecil ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati ibadah kami, dari pujian, dari tarian kami, dari sukacita kami, dari kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah semuanya itu boleh membangun iman kami, membangun roh kami, untuk kami boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup adik-adik kami yang masih kecil ini dalam tangan-Mu. Engkau pakai. Kami percaya Engkau akan berperkara yang besar atas kehidupan setiap adik-adik kami ini. Terima kasih Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah memasuki new normal ini, Engkau terus berkarya, terus Engkau memberkati bangsa kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah-ibadah kita yang lain.
Tuhan memberkati kita semuanya.